Perkenalkan, saya Widyananda Dia Wijayanti dengan NIM 250201022187 dan kelas MJ822 akan mempresentasikan terkait data analisis dan data analytics terkait dengan mata kuliah bisnis Big Data dengan pengampu dosen Ibu Novidian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai data analisis dan data analytics. Kedua istilah ini sering digunakan dalam dunia teknologi, bisnis maupun penelitian, karena memiliki peran yang sangat penting dalam pengembalian keputusan berdasarkan data. Pertama, kita akan bahas mengenai data analisis atau analisis data. Data analisis adalah proses mengumpulkan, membersihkan, mengolah dan menafsirkan data untuk menemukan informasi yang berguna. Tujuan utama dari analisis data adalah memahami apa yang telah terjadi berdasarkan data yang tersedia. Dengan melakukan analisis data, kita dapat menemukan pola, tren maupun hubungan antar variabel yang sebelumnya tidak terlihat secara langsung. Sebagai contoh, sebuah toko dapat menganalisis data penjualan selama 1 tahun untuk mengetahui produk mana yang paling banyak dibeli oleh pelanggan. Dari hasil analisis tersebut, toko dapat mengambil keputusan yang lebih tepat terkait stok barang dan strategi pemasaran. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai data analytics. Data analytics merupakan proses yang lebih luas dibandingkan data analisis. Data analytics tidak hanya berfokus pada memahami data masa lalu, tetapi juga menggunakan berbagai metode statistik, teknologi, dan algoritma untuk memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, serta memberikan rekomendasi tindakan yang dapat diambil. Dengan kata lain, jika data analisis berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi, maka data analytics berusaha menjawab pertanyaan mengapa hal itu terjadi, apa yang akan terjadi selanjutnya, dan apa tindakan terbaik yang harus dilakukan. Dalam praktiknya, data analytics biasanya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, descriptive analytics yang digunakan untuk menjelaskan apa yang telah terjadi berdasarkan data yang ada. Yang kedua, diagnostic analytics yang digunakan untuk mencari penyebab suatu kejadian. Yang ketiga, predictive analytics digunakan untuk memprediksi kemungkinan kejadian di masa depan. Dan yang terakhir, prescriptive analytics digunakan untuk memberikan rekomendasi keputusan yang paling optimal. Di era digital saat ini, kemampuan dalam data analisis dan data analytics menjadi sangat penting karena hampir semua aktivitas menghasilkan data. Perusahaan, instansi pemerintah, rumah sakit, hingga lembaga pendidikan memanfaatkan data untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mempelajari data analisis dan data analytics tidak hanya membantu kita memahami data, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang valid. Data analisis dan data analytics dapat dibedakan dari beberapa hal. Yang pertama, dari fokusnya. Untuk data analisis, menekankan pada eksplorasi dan pemahaman data, sedangkan data analytics pada teknologi dan algoritma untuk mengidentifikasi pola dan tren. Ukuran datanya juga berbeda. Untuk data analisis, datanya lebih kecil dan lebih terstruktur, sedangkan data analytics datanya lebih besar dan kompleks. Dari metode analisis, untuk data analisis yaitu menekankan pada statistik deskriptif atau regresi linear, sedangkan data analytics berpusat pada machine learning atau analisis prediktif. Dari tujuan bisnis, data analisis menghasilkan wawasan bisnis, sedangkan data analytics mengembangkan model dan algoritma. Contoh penerapan sederhana dapat dilihat pada kasus perusahaan retail. Jika manajer ingin mengetahui tren penjualan produk selama 6 bulan terakhir, maka pendekatan yang digunakan adalah data analisis. Data yang dianalisis dapat berupa jumlah produk terjual, tanggal transaksi, wilayah penjualan,
harga, dan promosi. Hasil analisis dapat membantu manajer memahami pola penjualan, produk yang paling diminati, dan faktor yang mempengaruhi penurunan atau kenaikan penjualan. Namun, jika perusahaan ingin memprediksi penjualan bulan depan, mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi berhenti membeli, atau memberikan rekomendasi strategi promosi secara otomatis, maka pendekatan yang lebih tepat adalah data analytics. Dalam konteks ini, organisasi dapat menggunakan model machine learning, analisis prediktif, sistem rekomendasi, dan dashboard business intelligence. Microsoft Power BI menjelaskan bahwa business analytics dapat mencakup deskriptif, prediktif, diagnostik, dan preskriptif analytics untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnis. Dengan demikian, data analytics menjadi fondasi penting bagi organisasi modern yang ingin bergerak dari keputusan reaktif menuju keputusan yang proaktif dan berbasis data. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.